terima kasih saudara Anda masih bersama kami di obrolan pagi. Ya, dan saat ini kita akan langsung saja memulai talk show kita, perbincangan kita, karena sudah hadir di studio kami seorang narasumber, yaitu Kepala BNNP Daerah Istimewa Yogyakarta, yang akan memberikan informasi tentang Gerakan Nasional Rehabilitasi 100.000 penyalahgunaan narkoba. Nah, ngomong soal narkoba kan ini menjadi bahaya laten sebenarnya buat kita semua. Sebenarnya bukan permasalahan yang baru-baru ini terjadi ya. Iya, sebenarnya sudah cukup lama gitu. Sudah dari dulu-dulu tuh sudah ini terus masalahnya yang terkait di Indonesia saat ini. Benar sekali. Dan yang pastinya untuk Anda semua yang bergabung bersama kami, silakan kami nantikan di 0274 4477 666 ya. Langsung saja kita sapa Pak Sutarmono DS SE MSI. Selamat pagi. Selamat Bapak. pagi Selamat Bapak. pagi. Tetap semangat pagi ini Pak. Semangat luar biasa. Ini kita kehadiran Komisaris Besar Polisi. Komisaris Besar Polisi. Jadi attitude harus dijaga kayaknya. Atau gimana Bapak? Kira-kira begitu. Oke, Pak Sutarmono, kalau misalnya kita berbicara tentang topik kita kan Gerakan Nasional Rehabilitasi 100.000 ya. Iya. Ini dari topik mengatakan bahwa 100.000 penyalahgunaan narkoba. Apakah yang dimaksud 100.000 ini apakah jumlah permasalahannya 100.000 atau Penyalahguna. penyalahgunanya? Penyalahguna. Ya. Mungkin bisa dijelaskan Ya. Bapak. Jadi kita tengok ke belakang dulu ya permasalahan kita ini secara umum. Kita selamat pagi dulu para pemirsa RBTV ya. Jadi secara umum saya tidak bosan-bosan untuk mengatakan bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ini merusak generasi muda. Merusak fisik, merusak kesehatan, merusak daya saing dan mengganggu kemajuan bangsa. Merusak calon-calon pemimpin bangsa ini. Kemudian penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ini menimbulkan permasalahan lain yang serius, percepatan penyebaran HIV/AIDS. Permasalahannya seperti itu ya. Jadi saudara kembarnya begitu memakai narkoba, nah ini HIV/AIDS, kemudian kriminal, kemudian free sex, berpengaruh kepada banyak hal begitu. Ini saudara kembarnya. Oke. Kemudian penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ini juga menimbulkan kerugian yang sangat besar dari aspek ekonomi, sosial, budaya, keamanan, kemudian kesehatan. Kemudian juga penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ini disebut juga transnational crime. Transnasional Kejahatan lintas negara. Banyak negara yang bermain. Ada 7 negara yang bermain di negeri kita ini. 7 negara, Pak? Ya. Kemudian disebut juga serious crime, kejahatan yang serius. Disebut juga organized crime, kejahatan yang terorganisir. Ya, organisasinya sangat luar biasa, kemudian dananya juga sangat besar, sehingga BNN tidak hanya melakukan tindakan proses hukumnya, tetapi juga TPPU-nya, tindak pidana pencucian uangnya. Asetnya harus kita sita, kemudian katakanlah tanah, rumah, ya aset-aset itu, tabungannya kita miskinkan supaya sindikat-sindikat ini tidak lagi bisa berjualan begitu. Kemudian disebut juga extraordinary crime. Extraordinary crime. Bisa kejahatan yang luar biasa. Oke. Sehingga penanganannya harus sangat luar biasa. Seperti DDIY ini kan miniatur Indonesia. Indonesia kecilnya Indonesia. DDIY ya. Kemudian para mahasiswa ini datang dari mana-mana, membawa budayanya masing-masing. Yang sudah pernah dia pakai narkotika di daerah-daerahnya, dia kumpul di sini untuk mempengaruhi warga masyarakat di mahasiswa-mahasiswa yang dulunya alim, akhirnya terkontaminasi dengan mahasiswa yang karena pergaulan itu ya. Akhirnya apa? Dengan kondisi yang seperti ini, upaya-upaya BNNP harus lebih sangat luar biasa. Tidak hanya operasi-operasi dilakukan di tempat-tempat hiburan, tetapi juga harus di kos-kosan, rusun-rusun lawa yang dihuni oleh mereka itu. Jadi dari hasil riset Badan Narkotika Nasional dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia tahun 2008 bahwa prevalensi nasional ini
kita sudah mencapai 1,9% atau 3,6 juta jiwa. 3,6 juta jiwa. Penyalahguna ini. Jadi diproyeksikan di tahun 2015 ini akan mencapai 2,8% atau 5,1 juta jiwa. Naik ya. 5,1 juta jiwa. Sangat memprihatinkan negeri kita ini. Kemudian hasil riset 2011 mengatakan bahwa terdapat 3,7 sampai 4,7 juta jiwa penyalahguna ini dari umur 10 sampai 59 tahun. 10 sampai 59 tahun. Satu dari 17 orang minimal menggunakan sekali seumur hidupnya. Dari jumlah itu terdapat ya tadi 9,6 dan 12,9 sorry ya. Sekarang dari jumlah itu terdapat 3,7 sampai 4,7 juta jiwa umurnya sama 10 sampai 59 tahun. Ya. 1 dari 45 orang masih menggunakan dalam 1 tahun terakhir ini. Wow. Banyak sekali. Kemudian hasil riset 2014 mengatakan bahwa kita sudah mencapai 2,2% atau 4,2 juta jiwa. Wow, itu bisa Sehingga dibayangkan. dengan demikian bahwa Indonesia tidak lagi menjadi negara transit, tetapi sudah menjadi Tujuan kayak. negara pasar terbesar dunia, great market. End usernya dari Indonesia ya. Kira-kira begitu. Kemudian kemampuan rehabilitasi 2014 itu hanya 18.000. Sehingga hitung-hitung 4,2 juta dibagi 18.000 sehingga 200 tahun lebih baru selesai persoalan ini. Baru selesai masalah ini 200 tahun lagi. Kira 200 itu tahun lebih sangat ya. memprihatinkan sehingga perintah Pak Presiden Jokowi tahun ini 100.000 rehabilitasi. 100.000. Dari 18.000 kemampuan kita 2014 kan. Langsung naik Sehingga ya. Pak Presiden perintahkan 100.000. Tambah 82.000 lagi. Kira-kira 40 tahun lebih lah baru selesai kira-kira. Dari 200 tahun ya. Nah, kira-kira itu. Wow, Oke. cukup lama ya, Ya, begitu kemudian seluruh BNNB ditugasi untuk memberikan layanan rehab kita kerjasama atau dengan instansi terkait seperti dinas Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, ya, Kumham, kemudian BNN ya, untuk melakukan layanan rehabilitasi itu. Kemudian di DIY mendapatkan target rehab itu 1.369. 1369. Kita breakdown dulu prevalensi penyalahgunaan di DIY ya. Ya. Bahwa tahun 2008 prevalensi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di DIY ini sudah mencapai 68.890 di tahun 2008. Oke. Nah, kita rankingnya cukup lumayan ya setelah di KI loh tuh prevalensi itu 2008 ya. Kemudian 2011 naik kita menjadi 83.951. Wah, naik ini. Ya. Namun demikian hasil kerja keras kita BNN dengan seluruh komponen masyarakat turun di tahun 2014 menjadi 62.028. Lumayan. Oke, Ya. 62.000. Turun ya. Ya, turun ya. Oke. Namun demikian dari jumlah itu kita diberikan target rehabilitasi sebanyak 1.369. Sehingga hitung-hitung 50 tahun lebih baru selesai persoalan ini di DIY. Khusus DIY sendiri Iya, ya, Pak ya? memprihatinkan kan? Iya, betul. Secara nasional aja 40 tahun lebih kan tadi kan? betul. 50 tahun lebih Ini 50 baru tahun selesai ya. Kemudian sudah kita siapkan, kita bagi-bagi ke 10 yayasan lembaga rehab yang ada di DIY ini. Seperti Tetirah Dikir, Kunci, Harumain, Kililia, Siloam, kemudian cukup banyak ya, Pak ya? Hidayatus Salihin, Oke. ya, cukup banyak untuk memberikan layanan ini. Kemudian 5 rumah sakit dan 3 puskesmas kita siapkan untuk itu. Untuk rehabilitasi Ya. itu. Kemudian kita kembali lagi tugas-tugas BNN ini sebetulnya ada 2 macam saja dalam rangka demand reduction dan supply reduction. Oke. Demand reduction ini dalam rangka upaya-upaya pencegahan, pemberdayaan masyarakat, kemudian rehabilitasi. Nah, tahun ini digiatkan untuk upaya-upaya rehabilitasi. Ya. Jadi dari upaya-upaya pencegahan ini kita tidak bosan-bosan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, kepada anak-anak didik, ya, kita ke mahasiswa, ya, karena di pencegahan ini ada diseminasi informasi, ada advokasi, ya. Kita bentuk kadernya. Setelah kita berikan pemahaman,
akhirnya mereka punya ilmu pengetahuan, kemudian paham, sadar, akhirnya menolak narkoba. Ini tujuannya ini ya, di upaya-upaya pencegahan ini. Kemudian kita undang lagi untuk kita bentuk kadernya dengan harapan mereka ini juga harus bisa memberikan pemahaman ke minimal ke sekelilingnya, teman sebayanya. Kemudian yang kedua, memberikan informasi kepada BNN. Apabila dilihat, didengar, di situ ada penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba supaya segera dilaporkan. Jangan disembunyikan BNN. ya. Itu. Yang kedua adalah upaya-upaya pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat. Ya, bagaimana masyarakat itu kita berdayakan untuk bisa menggelorakan semangat anti narkoba misalnya di sekolahnya, di kampusnya, di masyarakat. Kita lombakan sekolahan untuk bagaimana sekolahan itu menggelorakan semangat anti narkoba juga. Kita berikan fasilitasi sekolahan itu. Ya. Kemarin ada 50 sekolahan kita lombakan. Itu khusus DIY atau? DIY ya? DIY ya. Keseluruhan. Ya. Kemudian kita tes urin, tes rambut ya. Tes urin mohon masyarakat ini ya, kampus, kemudian instansi, untuk dibiasakan, dibudayakan untuk sekali waktu kita tes urin begitu. Setiap event-event, masuk sekolah, masuk kuliah, ya, rekrutmen pegawai, atau ada seleksi apapun, kita budayakan. Di tes kesehatan pun juga seperti itu sebenarnya ya. Tes urin begitu ya. Benar. Dan ada satu unit tes rambut di kantor kami. Satu mobil tes rambut ya, ini lebih sensitif. Walaupun 3 bulan yang lalu pakai, kita tes rambut, yang rambut dipotong, ditaruh di media, tetap bisa ya Pak ya? Bisa. Terdeteksi. Baru nyabu, baru ganja. Berarti bisa dikatakan lebih akurat tes rambut daripada tes urin. Ini digunakan pemakai yang sifatnya sudah lama, tahun-tahun ya, yang sudah kecanduan. Ya. Tapi kalau pemakai pemula cukup dengan 7 standar parameter kita. Ya. Nah ini ya. Kita berdayakan masyarakat kita karena kontribusi terbesar penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ini ada di pekerja. Ternyata dari pekerja ini ternyata yang paling banyak lulusan SMA dan S1. Sehingga yang harus kita sasar sepanjang tahun adalah SMA, mahasiswa, para pekerja, ditambah masyarakat. Ya. Itu target utama ya berarti per tahun. Sepanjang tahun itu kita lakukan seperti itu. Kemudian upaya rehabilitasi. Rehabilitasi sekarang digiatkan oleh Pak Presiden kita, 100.000 harus kita rehab. Nah, padahal penyalahguna sudah mencapai 4,2 juta ini. Luar biasa. Luar biasa ya. Nah di DIY 62.028 ini kita cari. Monggo masyarakat DIY untuk bersama-sama dengan BNN mencari yang 62.000. Sekarang ini ditargetkan 1.369. Ini yang kita cari. Memang benar-benar signifikan sekali dong. Kemudian saya siapkan 1.369 itu kali 200.000, ada 283.800.000 untuk memfasilitasi. Bagi seseorang yang bisa mendorong, menggandeng untuk peserta untuk direhab, kami berikan fasilitasi penjangkaunya 100.000, kemudian yang direhab itu 100.000. 100.000, 100.000 ya? Iya. Lumayan lah 100.000. Lumayan banget. Kalau panjenengan bisa gandeng peserta untuk mau direhab, saya berikan 100.000. Hadiah lah katakanlah seperti itu ya. Kalau selalu dikasih reward gitu kalau ya? 50 orang ya saya kasih 10 juta begitu. Tapi dengan catatan minimal kalau diperiksa urinnya ya harus positif. Jangan orang kampung dibawa semua ke BNN, ada yang nanti dapat, bayar 10 juta, ternyata dites urin negatif semua. Ya. Tujuannya lain Pak itu soalnya Pak. Ya, itu minimal ada riwayat pemakaian. Ya barangkali 3 bulan yang lalu atau 5 bulan lalu dia pakai, minimal itu, sehingga mari kita pulihkan. Ya. Dan gratis, tidak dalam rangka proses hukum. Jadi prosesnya sendiri apakah cukup ribet atau bagaimana Pak? Rumit atau tidak prosesnya sendiri untuk? Tidak. Misalnya dengan 3 cara ini yang 1.369 ini kita cari ini. Yang pertama voluntary, keluarganya melaporkan. Ya, keluarganya membawa mereka untuk ini loh keluargaku, anakku, saudaraku mau direhab. Nah, voluntary. Ya. Betul. Nah, tidak dalam rangka proses hukum tapi dipulihkan, direhab. Ya, mari kita kirim ke 10 lembaga rehab tadi, mau pilih yang mana. Jadi dari keluarga sendiri yang memilih. Ya, gitu ya. Yang kedua penjangkauan tadi. 10 lembaga itu punya penjangkau. Untuk menjangkau para
apa namanya pecandu atau penyalahguna pecandu itu. ya. Oke, kita jangkau, kemudian dimasukkan oleh ke lembaga rehab yang bersangkutan itu. Kemudian yang ketiga, yang tadi Pak, kita yang berikan ketiga, fasilitasi ya. Yang ketiga kayaknya di-break dulu deh, Pak. Di-break dulu, Pak, kayak yang ketiga ya. Karena kita akan break iklan dulu dan yang nanti pasti kita dilanjutkan ya. lagi. Iya. Karena kelihatannya seru banget ya. Seru banget ini Dan makanya. sepertinya kalau setengah jam kayaknya kurang ya. Harus 1 jam lebih ya, 2 jam. Kayaknya di bincang-bincang sore nanti ya. Oke, baik, dan untuk Anda semua tetap bersama kami karena kami setelah break komersial berikut akan kembali untuk Anda hanya di Obrolan Pagi.